Rengat merupakan ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu. Dulunya, di kota Rengat pernah berjaya sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Indragiri. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya replika istana Kerajaan Indragiri yang berdiri kokoh di kota Rengat. Letak replika istana tersebut bersebelahan dengan sebuah danau tempat pemandian para raja. Saat ini, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Raja. Saat ini, Danau Raja merupakan sebuah objek wisata bersejarah yang berada di Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat. Keberadaan Kerajaan Indragiri tersebut juga dibuktikan dengan adanya makam para raja yang pernah memerintah kerajaan itu. Saat ini, makam tersebut juga menjadi sebuah objek wisata bersejarah di daerah itu. Makam raja tersebut terletak di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat. Salah satu Raja Indragiri yang dimakamkan di komplek pemakaman raja tersebut ialah Raja Narasinga II atau Raja keempat Kerajaan Indragiri. Raja Narasinga II adalah raja pertama yang menetap di istana Kerajaan Indragiri. Sebelum dipimpin oleh Raja Narasinga II, tahta Kerajaan Indragiri dipimpin oleh Raja Indragiri I yang bernama Raja Keci Mambang dengan gelar Raja Merlang. Dari Raja Merlang, tahta Kerajaan Indragiri dipimpin Raja Indragiri II yang bernama Raja Iskandar dengan gelar Narasinga I. Menggantikan Raja Narasinga I, pucuk pemerintahan Kerajaan Indragiri dijalankan oleh Raja Merlang II yang biasa disebut dengan Sultan Jamaluddin Inayat Shah. Ketiga Raja Indragiri ini memegang tampuk pemerintahan saat itu bertempat tinggal di Malaka. Karena menurut sejarah, tanah Indragiri ini adalah tanah milik Kerajaan Malaka, sehingga untuk memerintah di Kerajaan Indragiri ini, Raja Malaka memerintahkan putra mahkotanya untuk memerintah di Kerajaan Indragiri, di mana penduduk asli Rengat atau Indragiri Hulu saat ini adalah suku Melayu, sama dengan Kerajaan Malaka. Suku Melayu itu tersendiri terbagi tiga, suku Melayu dari Malaka, Melayu Timur, yang berasal dari saudagar yang menetap di Indragiri dan menjadi kerabat raja saat itu, dan juga Melayu Tua, yang disebut dengan suku Talang Mama. Hal itu dibuktikan dengan adanya ditemukan sebuah kapak batu. Namun saat ini banyak suku lain sebagai suku pendatang yang hidup berbaur dengan suku asli daerah itu, seperti halnya suku Minang, Jawa, Batak, Tionghoa, Sunda, dan banyak suku lainnya. Pada 5 Januari 1949 merupakan hari berdarah di Kota Rengat. Ratusan bahkan ribuan masyarakat di Indragiri Hulu, Provinsi Riau dibantai secara membabi buta oleh pasukan Nil yang dibentuk oleh Belanda sewaktu melakukan agresi militer ke Indonesia. 5 Januari merupakan hari bersejarah yang begitu membekas hingga kini, bahkan dijadikan sebagai tonggak sejarah hari jadi Kabupaten Indragiri Hulu. Keluarga korban membantai pasukan Knil setiap tahunnya, selalu mengadakan peringatan masuknya tentara Knil 5 Januari membantai masyarakat Rengat yang jasadnya tidak diketahui karena dicampakkan di Sungai Indragiri. Peringatan 5 Januari, hari berdarah, hari suka, dan hari pembantaian itu diperingati dengan menaburkan bunga di Sungai Indragiri, tepatnya di Jembatan Kuningan, Kota Rengat. Mandor Rosiman adalah salah satu dari ratusan korban pembantaian pasukan Knil 5 Januari 1949 di Kota Rengat. Cucunya adalah Yogi Susilo, anak dari almarhum AKBP Susilo Wadi dan Aminah Susilo. Dalam pembantaian masyarakat di Kota Rengat oleh pasukan Knil, Bupati pertama yaitu Bupati Tulus yang saat itu melakukan perlawanan juga menjadi korban 5 Januari 1949 itu. Serangan pasukan Knil Belanda dinamakan dengan Operasi Lumpur, yaitu operasi yang bertujuan untuk menguasai adanya pertambangan minyak yang letaknya ada di sebelah Kota Rengat dan Ermole. Hingga kini Peranap dan menguasainya hasil alam dan info saat itu.
Peristiwa berdarah pada 5 Januari 1949 ketika sebuah pesawat terbang di langit. Pesawat yang dijuluki dengan cocor merah itu merupakan pesawat tempur pengebom berjenis P-51 Mustang. Pesawat itu menjatuhkan bom di jalan raya yang mayoritas dalam kondisi ramai, bahkan juga padat penduduk. Setelah pesawat Mustang itu menghilang, ada 180 orang penerjun payung udara diterjunkan di daerah Skip dekat Kota Rengat, yang saat ini diberi nama Skip Sipayung, daerah tempat pasukan Knil terjun payung atau RAP. Para penerjun payung yang dipimpin oleh Letnan Rudi de May mendapatkan perlawanan dari Tentara Nasional Indonesia yang menjadi penyebab adanya pertumpahan darah di Rengat. Mereka secara membabi buta menumpahkan darah di Kota Rengat agar mereka dapat menduduki kota tersebut dan mengambil minyak. Ada pertumpahan darah saat diturunkannya kelompok penerjun payung oleh Belanda dan juga dibalas dengan perlawanan sengit oleh Tentara Nasional Indonesia. Setelah itu, mereka juga membalasnya dengan tembakan senjata api. Hal itulah yang menjadi penyebab dari kematian ratusan tentara militer Indonesia dan masyarakat sipil. Tempat wisata di Rengat Indragiri Hulu. Yang pertama ada Rumah Tinggi. Rumah Tinggi adalah salah satu tempat wisata di Rengat Indragiri Hulu yang bersejarah. Dari tampilannya, rumah ini sangat futuristik dengan bercorak Melayu yang melambangkan kebudayaan asli Rengat. Di dalam Rumah Tinggi terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti lukisan kerajaan, senapan, dan meriam. Yang kedua, Tugu 5 Januari. Tugu 5 Januari juga merupakan salah satu tempat wisata di Rengat Indragiri Hulu. Karena di Tugu ini dibuat untuk mengenang peristiwa sejarah yang sangat tragis pada tanggal 5 Januari 1949, di mana di saat itu terjadi agresi militer Belanda kedua yang merenggut banyak korban nyawa. Yang ketiga, Danau Raja. Asal-usul Danau Raja konon tertulis dalam kisah Danau Raja dan Putri Bunga Harum. Putri Bunga Harum anak dari Sultan Tahir dan Permaisuri Fatmasari dari Kerajaan Kampung Dagang. Dikisahkan Putri berkelana dan jatuh cinta dengan Usman, seorang pemuda dari desa Lubuk Tangguh. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan restu dari Sultan Tahir meskipun Wan Usman sudah melaksanakan perintah Sultan, yakni membuat sebuah danau dan beserta istananya dalam satu malam. Pada akhirnya, Putri Bunga Harum dan Wan Usman tenggelam di tengah danau dan menjelma menjadi sepasang buaya putih. Cerita ini masih diyakini masyarakat Indragiri Hulu, khususnya Rengat. Bahkan, konon katanya, buaya putih akan menampakkan diri kepada orang yang diinginkannya. Buaya putih di Danau Raja tersebut juga diyakini sebagai penunggu Danau Raja. Ada juga mitos, jika selain tempat pemandian Putri Raja, ada juga yang mengatakan bahwa di dalam Danau Raja terdapat istana gaib yang dihuni makhluk yang berwujud buaya kuning. Istana ini disebut Istana Bunian, karena kepercayaan masyarakat inilah yang membuat Danau Raja terkesan mistis. Mitos ini semakin dipercaya saat melihat peristiwa yang terjadi di danau ini sendiri. Saat di Sungai Indragiri airnya surut, air di Danau Raja tetap penuh. Begitupun saat hujan lebat dan deras, air di Danau Raja tidak meluap. Yang keempat, replika Istana Indragiri. Yang kelima, Makam Raja Indragiri. Yang keenam, Taman Nasional Bukit 30. Yang ketujuh, Danau Meduya. Makanan khas Rengat Indragiri Hulu. Yang pertama ada dodol kedondong. Yang kedua, bolu berendam. Yang ketiga, kue bawang khas Rengat. Yang keempat, kue asidah. Yang kelima, lope bugi. Yang keenam, sup tunjang khas Rengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 11 Busana 1. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang logat bahasa Melayu Rengat atau Indragiri Hulu. Saya cukup mengetahui bahasa ini karena orang tua saya, yaitu mama saya, asli dari Rengat, lahir dan besar di sana. Ciri khas dari bahasa Melayu Rengat ini sering menambahkan e di akhiran katanya. Salah satu contohnya dalam bahasa Indonesia, aku tidak mau, sedangkan dalam bahasa Melayu, aku tak nak. Nah, dalam bahasa Rengat ini atau sering saya gunakan ketika saya bersama mama saya, yaitu aku tak ndak deh,
tak, ndak, de. Ada penambahan e di belakangnya. Lalu ada juga yang contoh kedua bertanya apa ya? Sedangkan dalam bahasa Rengatnya itu apa ada penambahan e di belakangnya. Mungkin segitu saja contoh yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.